Sebagai contoh, sebuah proyek kimia yang sedang berlangsung di laboratorium mensyaratkan bahwa suatu zat terus dipanaskan dalam sebuah tong atau sebuah wadah. Seorang teknisi harus memeriksa suhu zat setiap 15 menit. Jika suhu zat tidak melebihi 110 derajat Celcius, maka teknisi tidak perlu melakukan tindakan apapun. Namun, jika suhu lebih dari 110 derajat Celcius, teknisi harus mematikan termostat pada wadah tersebut, kemudian menunggu 5 menit dan memeriksa suhunya kembali. Teknisi mengulangi langkah tersebut hingga suhu tidak melebihi 110 derajat Celcius. Buatlah program tersebut untuk membantu teknisi melalui proses tersebut. Di sini kita analisis dulu dari contoh yang ada. Yang pertama adalah kita perlu menghitung suhu zat. Kemudian kita mengulangi perhitungan suhu jika suhu lebih dari 110 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika suhu lebih dari 110 derajat Celcius, maka memberitahu teknisi untuk mematikan termostat, kemudian tunggu 5 menit dan periksa kembali suhunya. Setelah memeriksa suhunya, kita menghitung suhu zatnya. Kemudian setelah loop selesai, beritahu teknisi bahwa suhu dapat diterima dan periksa kembali dalam waktu 15 menit. Nah, berikut contoh programnya. Bisa kalian lihat sendiri. Suhu maksimal sama dengan 110. Ini adalah variabel pertamanya. Kemudian input suhunya di sini digunakan float karena bisa jadi nilainya berupa koma. Kemudian kita masukkan program while-nya. Ketika suhu lebih besar dari suhu maksimum, maka akan menampilkan hal tersebut. Suhu terlalu tinggi, kemudian matikan termostat dan tunggu 5 menit, kemudian ukur kembali suhunya. Di sini bisa kita running hasil dari programnya. Masukkan nilai suhu saat ini. Misalkan saya masukkan 97. Atau sini saya ganti menjadi 180. Maka akan ada keterangan suhu terlalu tinggi, matikan termostat dan tunggu 5 menit, kemudian ukur kembali suhunya. Setelah itu, karena suhu di sini terlalu tinggi, maka akan muncul pernyataan masukkan update nilai suhu saat ini. Jadi setelah 5 menit, teknisi tersebut akan memasukkan update nilai suhunya. Ketika suhunya diupdate menjadi 90, maka akan muncul keterangan suhu normal dan periksa kembali setelah 15 menit. Kemudian for loop akan control loop. Format penggunaan for pada Python seperti ini. For variable value 1, value 2 dan seterusnya. Kemudian ada statement. Account control loop akan mengulang beberapa kali. Pernyataan for digunakan untuk menulis loop count control loop. Contohnya sebagai berikut. Berikut adalah program for sederhana.
Program ini akan menampilkan angka ganjil pada rentang 1-9. Untuk angka ganjil dari 1-9 kita tulis 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian kita buat print numerasinya, maka akan muncul nilai sebagai berikut. 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya, input validation loop. Validasi input adalah proses pemeriksaan data yang telah diinputkan ke suatu program untuk memastikannya valid sebelum digunakan dalam suatu komputasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Setelah program selesai dibuat, kita eksekusi. Masukkan jumlah jam kerja minggu ini. Kemudian di sini saya masukkan 400. Masukkan upah kerja per jam. Upah kerja per jamnya saya masukkan 10.000. Dari hal ini diperoleh bayaran kerja per minggu adalah 4 juta rupiah. Kalau kalian lihat, di sini ada keterangan masukkan jumlah jam kerja minggu ini. Kalau kita hitung, apakah pada satu minggu sama dengan 400 jam? Karena kalau misalkan jam kerja saja atau hari kerja itu hanya 5 hari, Senin sampai Jumat, dengan jumlah jam kerja 8 jam per hari, maka jumlah jam kerja per minggu adalah 40 jam. Jadi tidak akan mungkin 400. Nah, padahal ini ada kesalahan pada bagian penginputan jumlah jam kerjanya. Inilah pentingnya untuk validasi input, karena kita tidak bisa sembarangan untuk memasukkan sebuah input. Jika inputannya salah, maka proses atau hal ke bawahnya itu akan salah pula. Seperti itu.
Logika dari input validation loop adalah seperti ini. Yang pertama adalah get input. Kita memasukkan input, kemudian akan masuk ke pengkondisian. Di sini pengkondisiannya adalah apakah inputnya salah. Jika inputnya salah, maka akan ke sisi kanan ini akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya akan memasukkan input kembali ke sini. Jika inputnya benar, maka akan dieksekusi ke tahap selanjutnya. Contoh di sini adalah Samantha memiliki bisnis import dan dia menghitung harga eceran produknya dengan rumus sebagai berikut. Harga eceran sama dengan biaya grosir dikalikan 2,5. Namun, Samantha mengalami masalah pada penginputan angkanya. Terkadang ia memasukkan nilai yang tidak sesuai, di mana seharusnya 1000 dimasukkan min 1000 atau negatif 1000. Buatlah program agar angka negatif tidak bisa diinputkan. Sini kita lihat, yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan harga grosirnya sebagai inputan. Kemudian penulisan harganya. Jika penulisan harganya ada simbol negatifnya, maka pengguna menuliskan ulang harga grosirnya. Jika positif, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menampilkan harga eceran. Kita lihat bentuk programnya seperti ini. Di sini bisa kalian lihat pada bagian grosir di sini. Input masukkan harga grosir seperti ini. Kemudian untuk validasi harganya, while grosir kurang dari 0, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ketika penginputannya ada angka negatifnya atau ada simbol negatif, maka akan muncul biaya tidak boleh negatif atau nilai tidak boleh negatif. Ketika muncul seperti ini, maka pengguna atau user diminta untuk memasukkan kembali nilai grosirnya. Sedikit saya percepat. Ketika nilainya positif, maka program langsung dieksekusi. Ketika nilai negatif, maka akan muncul pemberitahuan biaya tidak boleh negatif. Nah, inilah fungsi dari input validation loop. Selanjutnya tugas minggu depan untuk kalian yaitu seperti ini. Ada 2 tugas, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan via grup. Nanti kita akan diskusikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.